lontar para raton memisahkan. Akibat ulah Mahapati, para pejabat teras Majapahit morat-marit tidak karuan. Khususnya mereka yang memiliki jasa besar atas berdirinya kerajaan Majapahit. Setelah para abdi terdekat raja tewas satu persatu, para anggota Dharma Putra atau Pangalasan Wineh-Suka turut menuju jurang kematian. Salah satunya adalah mantan pemimpin angkatan bersenjata Majapahit. Sebagai sebuah kerajaan yang telah terorganisasi cukup baik, anggota militer Majapahit juga telah memiliki pemimpin puncak setara Panglima Angkatan Bersenjata. Di masa Majapahit, jabatan ini menggunakan nama Rakyan Tumenggung alias pemimpinnya para Tumenggung. Dalam sejumlah prasasti Majapahit, orang-orang karismatik telah banyak yang menduduki jabatan ini. Salah satu yang terkenal adalah Rakyan Tumenggung Lembu Nala, hingga dijuluki Wira Mandalika oleh Empu Prapanca dalam Nagara Kertagama. Jabatan ini cukup prestisius karena sangat berpeluang melambung tinggi menjadi Rakyan Pati. Setidaknya, pada 2 tahun awal Majapahit, jabatan ini tidak ditemukan dalam prasasti. Namun pada prasasti Sukamerta tahun 1296, yakni saat Rakyan Pati dijabat oleh Nambi, jabatan Rakyan Tumenggung mulai terlihat ada. Kala itu, Rakyan Tumenggung Majapahit dijabat oleh Empu Wahana. Sosok ini masih cukup misterius. Satu-satunya tokoh yang hampir mirip namanya adalah Jaran Wahan dalam Lontar Kidung Ranggalawi. Dalam lontar ini, dia dikisahkan menjadi perwira tempur yang menerobos masuk wilayah Datara lebih dulu sebelum Nambi. Pada kidung ini memang tidak dijelaskan apa jabatan Jaran Wahan di Majapahit. Namun jika dilihat perannya, dia seolah-olah memang seperti panglima tempur saat menghadapi bala tentara Tuban. Dalam perang tersebut, Jaran Wahan dikepung habis-habisan dan tubuhnya ditembaki panah sehingga luka parah. Keadaan ini membuatnya terpaksa diselamatkan para prajuritnya ke garis belakang, dan Nambi pun akhirnya turun langsung memimpin pertempuran. Tidak diceritakan nasib Jaran Wahan selanjutnya, apakah mati atau berhasil sembuh dari luka. Sama misteriusnya, apakah Rakyan Tumenggung Empu Wahana dalam prasasti Sukamerta adalah juga Jaran Wahan dalam Kidung Ranggalawi. Sekian tahun setelah peristiwa Ranggalawi, para raton mengisahkan terjadi serentak masalah akibat fitnahan Mahapati. Satu di antaranya adalah yang terjadi di tahun 1318 Masehi dan disebut sebagai Pahlasem alias peristiwa Lasem. Pemberontakan itu dilancarkan dari wilayah Lasem, Rembang, Jawa Tengah saat ini. Namun berhasil ditumpas oleh Prabu Jayanagara, sementara pemimpinnya mati di bawah pohon randu. Masih menurut para raton, pemimpin dari pemberontakan itu bernama Semi. Semi tidak lain adalah anggota Dharma Putra atau Pangalasan Wineh-Suka yang beranggotakan 7 orang, yakni Rakuti, Prapangsa, Praweden, Prayuyu, Pratanca, Prabanyak, dan Rasemi sendiri. Belum jelas benar apa fungsi dari lembaga Dharma Putra ini di masa Jayanagara. Mungkin sekedar kelompok pejabat yang lebih dipercaya raja ketimbang pejabat lainnya. Namun kali ini, kita coba telusur dalam prasasti untuk mengetahui siapa sebenarnya Rasemi. Ada sebuah prasasti berbahan perunggu yang ditemukan di Mayangrejo Kalitidu, Bojonegoro pada tahun 1992. Prasasti ini disebut sebagai Prasasti Adan-Adan dan bertarikh 1301 sebanyak 17 lempen perunggu. Pada bagian 4B tertulis di sana nama Empu Semi selaku Rakyan Tumenggung. Prasasti Adan-Adan sendiri
dikeluarkan oleh Sri Maharaja Nararya Sambramawijaya. Lalu apa yang menyebabkan Empu Sami memberontak? Jika melihat penyebab sejumlah pemberontakan di awal-awal Majapahit, biasanya tidaklah jauh dari masalah jabatan. Untuk memperkirakan apa yang terjadi, kadang kita memeriksanya menggunakan data prasasti sebagai petunjuk awal. Sayangnya, temuan prasasti yang ada dan terdekat dengan peristiwa Lasem tidak mencantumkan nama Rakyan Apatih maupun jabatan Rakyan Tumenggung. Yang paling mungkin selanjutnya adalah menggunakan karya sastra. Para ratun menyebut Rasemi sebagai bagian dari 7 pangalasan Winai Suka. Menurut Irawan Jogonugroho dalam Majapahit Peradaban Maritim, jabatan pangalasan masih berada di bawah Rakyan Tumenggung dengan mendasarkan pada kitab Nawanatya. Dengan menggabungkan data prasasti Adan-Adan dan para raton, agaknya bisa diperkirakan alasan Rasemi memberontak, yakni di masa Jayanagara kedudukannya dilorot atau diturunkan. Pada tahun 1301, di masa pemerintahan Wijaya, dia menjabat sebagai Rakyan Tumenggung. Namun pada tahun 1318, di masa Jayanagara, jabatannya malah diturunkan menjadi pangalasan. Tafsirnya kira-kira, meski masih dalam level perwira, Rasemi tidak memiliki kendali pasukan yang bisa digerakkan untuk suatu misi. Pemberontakan yang dilancarkan dari Lasem menunjukkan bahwa Rasemi menggunakan tentara lokal atau kesatuan Watua yang kekuatannya tidak seberapa dan kurang terlatih. Pengaruhnya sebagai mantan panglima angkatan bersenjata sepertinya kurang berdampak dan gagal mendapat simpati dari kalangan militer sendiri. Walaupun berhasil ditumpas, tapi kematiannya di bawah pohon randu menjadi blunder bagi Majapahit. Teman-temannya dalam lembaga Dharma Putra menjadi tidak terima dan mengamuk hebat dalam pemberontakan yang lebih besar di bawah pimpinan Rakuti. Akibat pemberontakan ini, pusat pemerintahan Majapahit menjadi lumpuh karena Sri Jayanagara terpaksa harus mengungsi. Menggunakan kata kunci bahwa Rasemi mati di bawah pohon randu ini, kami mengajukan alternatif lain dari penyebab pemberontakan Rakuti hingga mendapat dukungan begitu besar, yakni faktor blasfemi. Pohon randu di masa lalu dianggap bukan pohon sembarangan. Bagi beberapa aliran, pohon ini dianggap suci. Karenanya, sering ditanam di dekat bangunan suci pula. Dalam sebuah mitologi, pohon ini merupakan tempat Siwa melakukan samadhi. Bunganya yang putih dan harum dianggap kesayangan Siwa. Disinilah pula kadang diadakan upacara Pitra Puja bagi para leluhur. Sejumlah bagian dari pohon ini menjadi bahan kelengkapan upacara agama. Karenanya, pembunuhan di bawah pohon randu ibarat sebuah penghinaan atau penghujatan. Sesuatu yang suci telah dengan sengaja dikotori. Para pelakunya dianggap musuh para dewata. Dalam mitologi yang lain, pohon randu juga identik dengan Batparayama sang dewa kematian. Duri-durinya dianggap menjadi penyiksa jiwa-jiwa. Para pembunuh Rasemi seperti sengaja menempatkannya sebagai sosok yang memiliki karma buruk sepanjang hidupnya, baik pikiran maupun tindakan. Singkatnya, dia telah dianggap tidak jauh berbeda dengan makhluk-makhluk musuh para dewa. Sebagai kawan, tentulah Rakuti tidak ikhlas Rasemi diperlakukan sedemikian rupa. Maka, dua hal yang sangat sensitif inilah yang menyebabkan Rakuti dengan mudah mendapat dukungan sedemikian besar. Sentimen ini dimanfaatkan sedemikian rupa untuk menggalang kekuatan massa, sehingga kematian Rasemi di bawah pohon randu pada akhirnya menjadi blunder yang menyebabkan raja terpaksa harus meninggalkan tahtanya.